Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue dari kawasan Stadion Jatidiri di kota Semarang. Gue ingin menyampaikan beberapa news update dan akan gue komentari seperti biasa ya. Gue ambil sumbernya dari MUFC MPB, dimana ada beberapa sumber juga yang diambil oleh MUFC MPB, seperti misalnya dari Florian Plettenberg. Pertama adalah terkait dengan Aaron Wan-Bissaka ya, bahwa Manchester United dan juga West Ham United ini ingin memfinalisasi transfer dari Aaron Wan-Bissaka dalam waktu dekat. Bahkan mereka juga sudah merencanakan medical ya untuk Aaron Wan-Bissaka. Jadi memang ini semakin dekat, dan tentu saja bagaimana perpindahan dari Aaron Wan-Bissaka ini juga akan mempercepat misalnya kedatangan dari Mazraoui, mungkin juga Matthijs de Ligt. Jadi menurut gua memang memiliki peran yang sangat penting, sehingga mungkin Manchester United juga sangat mendorong dan juga mengupayakan kalau transfer ini bisa selesai lebih cepat. Victor Lindelof juga dikabarkan ini dari Cove Offside ya, memiliki ketertarikan atau ada klub dari Saudi Arabia yang sangat serius dan juga Italia untuk mendatangkan pemain dari Swedia ini. Nilai transfer antara 6 juta pound sampai 9 juta pounds. Yang dikabarkan juga menginginkan tantangan baru ya. Ya menurut gua, dan juga pernah dikabarkan oleh Fabrizio Romano, memang Manchester United ini butuh ruangan, bukan hanya dari sisi finansial saja, tapi juga ruangan posisi ya untuk lini belakang. Terkait dengan posisi bek kanan, dalam hal ini adalah Aaron Wan-Bissaka, Noussair Mazraoui sudah dipersiapkan, dan juga untuk mendatangkan Matthijs de Ligt juga Manchester United ini butuh untuk melepas satu bek tengahnya, dan Victor Lindelof merupakan calon yang sangat besar ini menurut gua untuk dilepas. Ketertarikan selalu ada, kabarnya demikian, tapi belum pernah ada tawaran yang pasti ya. Dan kabar yang lain juga bagaimana Manchester United ini telah menginisiasi kontak dengan Mario Hermoso. Ini free agent, artinya bebas transfer. Tapi sang pemain dikabarkan ini meminta gaji yang cukup tinggi, 6 juta euro per tahun ya, dengan 3 tahun durasi kontraknya. Ini merupakan salah satu opsi menurut gua ya, Hermoso. Namun seperti juga sering dikabarkan oleh Fabrizio Romano misalnya, bahwa Manchester United memang prioritasnya ini ada pada Noussair Mazraoui. Oke. Ya banyak sekali kabar ini yang mengatakan kalau memang sangat dekat dan juga semakin dekat Aaron Wan-Bissaka akan pergi dari Manchester United dan tujuannya akan ke West Ham. David De Gea akhirnya mendapatkan klub baru ya, Fiorentina, setelah sekian belas bulan tanpa klub. David De Gea ini akhirnya mendarat ke Italia. Oke, Ferdi Kadioglu, pemain dari Fenerbahce yang juga pernah dikaitkan dengan Manchester United, disebutkan ingin pindah ke Premier League dan juga sangat terbuka untuk tawaran dari Inggris. Perwakilan dari Manchester United ini sempat menemui Ferdi Kadioglu, perwakilan dari Ferdi Kadioglu, dan menanyakan terkait dengan situasi kontrak. Dan ya ini masih penjajakan menurut gua, sekaligus juga sebagai opsi-opsi kalau memang Noussair Mazraoui misalnya gagal untuk didaratkan di Old Trafford. Menurut gua seperti itu. Dan kabar lainnya ini terkait dengan Ugarte. Manchester United dan juga PSG nampaknya dikabarkan oleh Florian Plettenberg masih terus bernegosiasi terkait dengan kesepakatan secara permanen untuk Manuel Ugarte. Manchester United juga masih mengeksplorasi pilihan-pilihan lainnya di lini tengah. Kabar terakhirnya bahwa memang harga yang diminta oleh PSG itu di 51 juta pounds, tapi Manchester United ini melakukan tawaran terakhir di angka 43 juta pounds. Jadi ada sekitar 8 juta pounds gap di antara permintaan dari PSG dan juga tawaran dari Manchester United. Dan untuk Sander Berge dikabarkan bahwa Manchester United ini harus membayar 30 juta pounds untuk Sander Berge. Burnley tidak akan memblok pemain ini ya, tapi ya mereka meminta harga yang full, valuasi yang full untuk Sander Berge, dimana menurut gue Sander Berge ini memang ada sebagai opsi. Terlihat jelas memang Manchester United ini memprioritaskan Manuel Ugarte.
Namun mereka juga tidak ingin terlalu lama bernegosiasi untuk pemain ini yang memang beberapa waktu yang lalu bahkan dikabarkan sudah berhenti ya usaha Manchester United. Tapi Florian Plettenberg, jurnalis dari Jerman ini mengatakan kalau tidak demikian, Manchester United masih terus melakukan kontak dengan PSG, masih terus melakukan diskusi dan juga negosiasi, tapi juga membuka opsi-opsi lain. Opsi-opsi lain seperti Sander Berge menurut gua, dan juga nama Sofyan Amrabat yang di video sebelumnya gue prediksi menjadi menjadi kandidat kuat kalau seandainya Manuel Ugarte tidak jadi didaratkan di Old Trafford. Bagaimana dengan Hermoso? Menurut gue sama ya, Hermoso pun juga bukan nama utama. Ini tetap Nocer Mazraoui, di mana kesepakatan personal juga sudah diraih. Nocer Mazraoui, Matthijs de Ligt dan juga Ugarte, 3 nama ini memang menjadi prioritas bagi Manchester United, dan menurut gua mudah-mudahan ketiganya ini bisa didatangkan tidak menunggu sampai waktu-waktu akhir bursa transfer ditutup, karena sampai dengan video ini gua bikin praktis ada sekitar 3 pekan lagi sebelum transfer musim panas ini akan diakhiri. Musim lalu Manchester United mendatangkan Sofyan Amrabat di periode-periode akhir. Di bursa musim panas sebelumnya Anthony dan juga Casemiro menurut gua didatangkan dengan situasi panik. Gua harapkan tidak demikian untuk Matthijs de Ligt dan juga Nocer Mazraoui serta Manuel Ugarte. Khusus untuk Mazraoui dan juga Matthijs de Ligt, dua pemain ini pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag sebelumnya. Jadi bagaimana karakter, kemampuan teknis sudah ada di kantong dari Erik ten Hag, sehingga menurut gua ketika datang di periode-periode akhir mungkin akan ada sedikit dalam tanda kutip juga kemudahan ya. Sekalipun juga ini tidak menjadi jaminan. Anthony misalnya di musim pertamanya bisa langsung nyetel dengan cukup bagus menurut gua di musim pertamanya, tapi di musim keduanya agak jeblok. Sofyan Amrabat pun juga demikian. Pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag tapi mengalami musim yang sulit di musim pertamanya, di mana ketika bergabung dia langsung cedera. Di periode adaptasi ternyata dia dimainkan di posisi yang bukan semestinya, di posisi yang bukan terkuat dari Sofyan Amrabat, sehingga ini menimbulkan kesulitan bagi sang pemain yang baru bisa bermain di posisi terbaiknya justru di paruh-paruh akhir musim lalu, dan dia bisa menunjukkan kemampuan yang bagus. Nah, balik lagi terkait dengan Nocer Mazraoui, Ugarte dan juga Matthijs de Ligt, gua anggap ini masih menjadi target utama, dan nama-nama lainnya ini hanya sebagai opsi-opsi selanjutnya yang juga didekati secara bersama oleh manajemen Manchester United, walaupun menurut gua tidak dengan dengan intensitas yang ketat-ketat banget. Kurang lebih demikian ya. Jadi memang Manchester United ini masih dalam proses untuk mendatangkan pemain. Yang paling dekat Aaron Wan-Bissaka disebutkan punya peluang yang sangat besar untuk meninggalkan Manchester United dalam waktu dekat ini, dan menurut gua ini akan memberikan semacam kayak efek domino ya di pergerakan Manchester United di bursa transfer, karena seperti dikatakan oleh Fabrizio Romano juga, Manchester United ini butuh ruangan. Bukan cuma hanya posisi saja, tapi juga ruangan di finansial. Dan situasi finansial ini tidak ada kaitannya dengan klub kaya, klub miskin. Gua ulangi lagi sekali lagi karena banyak yang mungkin salah paham ya. Tapi terkait dengan aturan Financial Fair Play, PSR. Dan ini ruangan dari sisi finansial ini akan memberikan pergerakan yang lebih luas Manchester United, bukan hanya di transfer musim panas tahun ini, tapi juga di tahun-tahun selanjutnya, di mana ini juga merupakan salah satu keinginan dari Ineos ketika mengambil alih Manchester United. Artinya mereka juga ingin memperbaiki dari sisi finansial, dan sisi finansial ini menurut gua merupakan faktor yang krusial ya untuk Manchester United atau manajemen baru ini memperbaiki Manchester United, terutama di bursa transfer, di mana ya tadi ya akan mendatangkan pemain, memperbaiki kualitas squad dan lain-lain. Cukup menarik. Gua sendiri juga melihat bahwa setelah kedatangan Leny Yoro dan juga Joshua Zirkzee, Manchester United tampak kurang satset lagi karena kehati-hatian, karena tidak mau sembrono, tidak mau sembarangan. Mereka betul-betul ingin mengatur situasi skuad dan juga keuangan. Dua faktor ini menurut gua yang menjadi faktor utama di dalam tanda kutip lambatnya pergerakan Manchester United di bursa transfer kali ini. Tapi bukan berarti mereka tidak bergerak. Mereka terus melakukan negosiasi, mereka terus mendekati opsi-opsi lain. Ini menandakan bahwa ya mereka juga melakukan usaha-usaha, tapi mereka juga ingin berbeda dari Manchester United yang 10-11 tahun belakangan ini. Harga berapapun ditembus, pasang valuasi berapapun akan mereka
mereka bayar. Nampaknya mereka memiliki pendekatan yang berbeda ya, manajemen kali ini. Dan menurut gue ya tidak ada salahnya dengan hal tersebut. Gue juga menantikan nih, selain Aaron Wan-Bissaka, siapa pemain lainnya yang akan meninggalkan Manchester United. Situasi 3 pekan ke depan ini menurut gue akan semakin dinamis ya, di kedatangan dan juga kepergian pemain dari Old Trafford. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.